Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3483, 3484, 3485. Melihat panah cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan oleh Dev, ekspresi Kipejia tiba-tiba berubah. Dia meningkatkan armor sihir hitamnya ke level tinggi, dan aura berbahaya terus mendekatinya. Mata dewa, Kipejia meraung, dan sebuah mata langsung muncul di dahinya. Langit di sekitarnya menjadi abu-abu dan energi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di Kipejia. Di bawah kehampaan abu-abu ini, panah cahaya tampak melambat, seolah-olah dihentikan oleh sesuatu. Di atas langit, awan gelap berkumpul, dan seluruh langit menjadi semakin gelap. Seluruh dunia sepertinya berhenti perlahan, dan hanya busur Raja Dewa Dev yang memancarkan cahaya. Energi hitam yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi di depan Kipejia, dan panah cahaya menembus penghalang dan mengenai Kipejia. Tubuh Kipejia terus mundur, wajahnya penuh keganasan. Perlahan panah cahaya menghilang, Kipejia menstabilkan sosoknya, dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dirinya. Tapi seteguk darah melonjak dan dia memuntahkannya. Tiba-tiba Kipejia sedikit terkejut. Dia adalah kultivator tingkat 8 di alam kesengsaraan, tetapi dia dilukai oleh Dev, kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan, sungguh keterlaluan. Kipejia tahu bahwa busur Raja Dewa di tangan Dev pasti memainkan peran besar. Tetapi jika senjata ajaib yang bagus tidak memiliki kekuatan yang cukup, mustahil untuk melintasi begitu banyak alam dan melukai diri sendiri. Dev memandang Kipejia yang muntah darah, dan ekspresinya sangat jelek. Mata Dewa Kipejia sangat kuat pada saat ini. Dev sedang menarik busur Raja Dewa, dan sudah sulit untuk memadatkan panah cahaya. Seluruh dunia sepertinya diselimuti kabut hitam oleh Kipejia itu. Nak, aku akui kamu sangat kuat. Jika aku memberimu waktu, kamu pikir kamu akan menjadi masalah serius bagiku. Aku tidak akan membiarkanmu memiliki sedikit pun kesempatan untuk bertahan hidup hari ini, tidak sama sekali. Kipejia menyeka darah dari sudut mulutnya, dan 3 mata di dahinya bersinar terang. Seiring dengan kilatan cahaya, aura menakutkan mengembun. Segera, seberkas cahaya tiba-tiba jatuh dari langit dan menuju ke arah Dev. Sinar cahaya ini datang dengan sangat tiba-tiba, seolah-olah muncul di atas kepala Dev begitu saja. Dev tidak punya waktu untuk menghindar, jadi dia hanya bisa berteriak keras, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya meledak dengan kekuatan maksimal. Bahkan kulit Dev mulai bersinar dengan cahaya keemasan, seolah-olah telah dilapisi lapisan bubuk emas. Bam! Terdengar ledakan, dan sinar cahaya itu jatuh. Seluruh bumi bergetar, dan lubang sedalam puluhan meter langsung menghantam tanah. Dev dipukul, dan tubuh emasnya yang tidak bisa rusak langsung hancur. Potongan sisik emas jatuh dan berubah menjadi ketiadaan. Dev, sebaliknya, terbaring di lubang yang dalam, tanpa setetes darah pun di wajahnya. Pukulan Kipejia terlalu kuat. Di alam kesengsaraan tingkat 8, ditambah dengan kekuatan mata dewa, Dev, bahkan dengan busur Raja Dewa dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, masih tidak bisa menahannya. Tidak mungkin, jaraknya terlalu besar. Dan Kipejia ini, yang berada di alam kesengsaraan tingkat 8, jauh lebih kuat dari yang lain. Orang ini jelas mendapat kesempatan berpetualang, mungkin dia mendapatkan warisan dari iblis besar yang sebenarnya, jadi dia sangat kuat. Dev sedang berbaring di lubang yang dalam, memandangi langit yang gelap, seluruh tubuhnya tampak dalam keadaan lesu. Saat ini, Dev sepertinya merasa tidak berdaya. Tidak mungkin dia bisa menjembatani kesenjangan ini di dunia nyata. Tuan Chen, Anda harus bersemangat, Anda harus bersemangat. Zeyan berteriak keras di lautan kesadaran Dev. Dia tidak bisa membiarkan Dev terintimidasi, jika tidak, Dev pasti akan kalah. Jika Dev mati, Zeyan juga akan menghilang. Tapi saat ini, mata Dev kusam dan dia tidak memiliki semangat juang. Busur Raja Dewa telah dikeluarkan, tapi dia masih tidak bisa berbuat apa-apa pada Kipejia. Dev tidak punya cara lain. Kipejia perlahan berjalan ke tepi lubang dan memandang Dev yang terbaring di dasar lubang, dengan sedikit rasa jijik di wajahnya. Ingin bertarung denganku, kamu masih terlalu muda. Kipejia memandang busur Raja Dewa di samping Dev, matanya penuh keserakahan, dan menamparkan Dev dengan telapak tangannya. Jika Dev meninggal, maka semua harta di tubuh Dev akan menjadi miliknya. Pukulan telapak tangan Kipejia sangat biasa saja, karena dengan situasi Dev saat ini, dia dapat mengirim Dev menemui Raja Neraka hanya dengan 1 telapak tangan. Tapi saat Kipejia menepuk telapak tangannya,
Dev tiba-tiba bersinar terang. Kemudian raungan yang memekakkan telinga bergema di seluruh medan perang para dewa dan iblis. Raungan keras ini langsung menghancurkan telapak tangan Ki Pejia. Ki Pejia yang tidak siap, terpesona oleh gelombang suara yang besar. Binatang penelan langit berdiri di atas Dev dan melangkah maju untuk menjilat wajah Dev. Binatang penelan langit seukuran telapak tangan itu baru saja meledak dengan kekuatan seperti itu dengan aumannya. Dev merasakan aura binatang penelan langit, matanya berangsur-angsur berubah warna, dan dia perlahan naik dari dasar lubang. Melihat Dev bangun, binatang penelan langit tampak sangat bahagia. Setelah memutar bahu Dev 2 kali, ia melompat dan melesat ke udara seperti meteor. Kemudian binatang penelan langit membuka mulutnya, dan setengah dari kabut hitam tak berujung dihisap oleh binatang penelan langit. Ki Pejia memandangi binatang seukuran telapak tangan yang menelan langit di udara, dengan kebingungan dan keraguan di matanya. Dia tidak tahu monster macam apa itu. Ukurannya sangat kecil dan bisa mengeluarkan aura yang begitu menakutkan. Ia juga bisa menelan kabut hitam yang dipancarkan matanya sendiri. Dev terkejut ketika dia melihat binatang yang menelan langit itu. Dia mengira makhluk kecil ini terlalu kecil dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak menyangka makhluk sekecil itu bisa menjadi begitu kuat. Setelah binatang penelan langit menelan setengah dari kabut hitam dalam satu tegukan, ia jatuh dari udara. Dev mengulurkan tangan untuk menangkapnya dan menemukan bahwa perut binatang penelan langit itu membuncit. Dan si kecil terus bersendawa, seolah-olah dia sedikit kelelahan. Melihat penampilan lucu dari binatang kecil yang sedang menelan, Dev menyadari bahwa dia semakin menyukainya. Tepat ketika Dev ingin binatang yang menelan langit membantunya bertarung dengan Ki Pejia, binatang yang menelan langit itu tiba-tiba melintas, berlari ke dalam cincin penyimpanan Dev dan tertidur. Ketika Dev melihat ini, dia terdiam beberapa saat. Binatang kecil ini pasti kelaparan sekarang dan berlari keluar untuk makan. Sekarang binatang yang menelan langit ini tidak hanya dapat menelan energi abadi, tetapi juga kabut hitam dari klan iblis. Hal ini mengejutkan Dev. Dalam hal ini, Dev tidak perlu mencari energi abadi untuk binatang yang menelan langit. Saat ini, Ki Pejia menatap Dev dengan kaget. Dia tidak mengerti bagaimana Dev bisa memiliki monster yang begitu kuat dan menjadi begitu kecil. Karena Ki Pejia tidak tahu monster apa itu, dia tidak berani menyerang dengan gegabah. Dev tidak mendapat bantuan dari binatang penelan langit, dan dia tidak berani mengambil tindakan gegabah, jadi keduanya berhadapan. Tepat ketika kedua orang itu saling berhadapan, ratusan mil jauhnya dari mereka, Raja Singa mengerutkan kening dan berkata dengan penuh semangat, "Busur Raja Dewa, aura busur Raja Dewa telah muncul lagi." Setelah mengatakan itu, Raja Singa dengan cepat berlari menuju tempat Dev dan Ki Pejia berada. Raja Kera, Raja Iblis berwajah seribu, dan Raja Macan Tutul mengikuti dari belakang. Bagi mereka, busur Raja Dewa dianggap sebagai senjata ajaib terbaik, dan siapa yang tidak ingin mendapatkannya. Pada saat yang sama, setelah Helena dan Baikian membawa pergi beberapa anggota keluarga Seng, mereka menemukan bahwa Dev sudah lama tidak mengejar mereka, dan mereka juga merasakan aura menakutkan yang dipancarkan oleh Ki Pejia. Untuk menghibur Dev, keduanya memutuskan untuk kembali. Untuk sesaat, Raja Singa dan yang lainnya menuju ke tempat di mana Dev dan Ki Pejia bertarung. Helena dan Baikian juga bergegas ke sana. "Wah, sepertinya aku masih meremehkanmu. Kamu memiliki lebih banyak harta daripada yang kukira." Ki Pejia akhirnya berbicara, lalu meraihnya dengan santai. Satu-satunya kabut hitam yang tersisa di langit ditangkap oleh Ki Pejia dan diubah menjadi pedang. Ki Pejia memanfaatkan situasi ini dan menebas ke arah Dev, dan cahaya pedang yang terang muncul. Mati, cahaya dingin melintas di mata Ki Pejia, dan cahaya pedang tiba-tiba muncul. Cahaya pedang ini panjangnya lebih dari 10 kaki, dan kemanapun energi pedang lewat, ruang itu langsung runtuh. Dev melihat energi pedang ini, ekspresinya sangat jelek. Pada saat ini, tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan telah hancur dan tubuhnya terluka. Dia mungkin tidak mampu menahan pedang ini. Jika binatang yang menelan langit itu bisa keluar untuk membantu, Dev mungkin masih bisa melawan. Tapi binatang yang menelan langit itu tertidur lelap dan sepertinya tidak peduli dengan hidup atau mati Dev. Dev tidak punya pilihan selain menarik busur Raja Dewa lagi, karena tanpa halangan kabut hitam, ketika busur Raja Dewa ditarik, titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya langsung datang dari segala arah, dan kemudian mengembun menjadi panah cahaya. Tapi sebelum Dev bisa menembakkan panah ringan itu, dia menyadari 4 aura menakutkan datang dari belakangnya dalam sekejap. Segera setelah itu, 4 aura bertabrakan dengan energi pedang Ki Pejia secara instan. Duar, setelah suara keras, warna langit dan bumi berubah seketika, dan pepohonan di sekitar ratusan mil menjadi abu. Ki Pejia mengerutkan kening dan mundur 3 langkah. 4 sosok mendekat dari jauh dan mendarat di samping Dev. Mereka adalah Raja Singa dan 4 pemimpin klan binatang monster lainnya. Wajah Ki Pejia terlihat sangat jelek saat melihat Raja Singa dan yang lainnya muncul. Namun, setelah keempat Raja Singa bersama-sama memblokir serangan Ki Pejia, mereka tidak mengambil tindakan, mereka bahkan tidak melihat ke arah Ki Pejia, melainkan menatap busur Raja Dewa di tangan Dev.
Pada saat ini, busur Raja Dewa di tangan Dev telah ditarik dan panah cahaya siap ditembakkan. Keempat orang itu melihatnya dengan kaget, rahang mereka hampir terjatuh. Mereka tidak pernah menyangka bahwa busur Raja Dewa akan berada di tangan Dev, dan yang lebih tidak terduga adalah Dev benar-benar dapat menarik busur Raja Ilahi. Harus diketahui bahwa Dev hanyalah seorang kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan, tetapi dia benar-benar dapat menarik busur Raja Dewa. Itu keterlaluan. Merasakan tatapan keempat orang itu, Dev merasa sedikit panik. Dia perlahan melepaskan busur Raja Dewa, dan panah cahaya perlahan menghilang. Keserakahan di mata keempat orang ini membuat Dev tahu bahwa keempat orang itu pasti tidak ada di sini untuk menyelamatkannya, tetapi tertarik pada busur Raja Dewa di tangannya. Aku akhirnya tahu kenapa Ratu Rubah melindunginya. Dia pasti tahu bahwa orang ini memegang busur Raja Dewa di tangannya, jadi dia melakukan itu. Kata Raja Singa, Ratu Rubah bertindak terlalu jauh. Dia bahkan tidak memberitahu kita. Sepertinya dia ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri. Raja Macan Tutul juga sedikit marah. Ki Pejia melihat keempat orang itu menyukai busur Raja Dewa di tangan Dev, dan dia merasa sedikit lega selama keempat orang ini tidak ada di sini untuk menyelamatkan Dev. Meskipun keempat orang ini hanya memiliki kekuatan alam kesengsaraan tingkat ke-7, Ki Pejia tidak tahan jika mereka berempat bergabung. Terlebih lagi, ada Dev di sini. Jika mereka benar-benar bekerja sama untuk menghadapinya, dia tidak akan mampu mengatasinya. 4 senior, aku punya dendam terhadap bocah ini. Aku hanya menginginkan nyawanya. Adapun harta di tubuhnya, aku tidak akan mengambil satu pun dari mereka. Apa pendapatmu tentang itu, wahai 4 senior? Ki Pejia bertanya dengan sopan kepada keempat Raja Singa. Tak satu pun dari 4 orang itu berbicara, mereka semua menatap Dev. Akhirnya, Raja Singa berkata, "Nak, berikan aku busur Raja Dewa. Aku bisa melindungi keselamatanmu dan mencegah orang lain membunuhmu." Raja Singa tidak setuju dengan Ki Pejia, melainkan mendekati Dev untuk memulai bisnis menggunakan busur Raja Dewa. Namun, sebelum Dev dapat berbicara, Raja Kera di sampingnya merasa tidak puas dan berkata, "Raja Singa, apa maksudmu? Mengapa aku memberimu busur Raja Dewa? Dan bisakah kamu melindungi keselamatannya sendiri? Kamu hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, dan orang yang menginginkan nyawanya berada di alam kesengsaraan tingkat 8. Kecuali kita bergabung, siapa yang bisa menyelamatkannya?" Perkataan Raja Kera membuat Raja Singa merasa malu. Jika orang lain tidak membantu, tentu dia tidak akan bisa menghentikan Ki Pejia membunuh Dev. Namun, Raja Singa hanya menginginkan busur Raja Dewa, sedangkan untuk melindungi Dev, dia hanya mengatakannya dengan santai, dan dia tidak akan melakukannya. Bersambung.